Demikian tadi pernyataan Menteri Sosial Saifullah Yusuf terkait dengan belasan ribu rekening yang terendus aktivitas judi online akhirnya diblokir dari penerimaan bantuan sosial. Dan kami akan berbincang kali ini bersama dengan pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Jeffrey Fransyah. Wawancara Pro 3. Pak Jeffrey, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, angkanya ini yang rekening diblokir ada 1.618. Mau dikoreksi Pak kalau salah ini ya. Dan sebenarnya ini apakah fenomena puncak gunung es Pak? Pertama untuk data kita di tahun 2026 ini ada penurunan angka KPR PKH di angka 247. Nah sebelum ini 2025 itu ada sekitar 1.618. Iya. Di tahun 2025 1.618 itu terindikasi dengan judi online. Untuk data di tahun 2026 di angka penurunan 247 ini ada potensi memang dari judi online juga. Hanya saja ini baru bisa dikonfirmasi setelah dilakukan pengecekan di NIP maupun di kartu keluarga. Oke. Ya, data pencoretan ini kan dari pusat Pak ya, terutama dari PPATK. Betul. Ya, dan proses Dinsos Banjarmasin sendiri untuk melakukan cek ulang atau cross check di lapangan agar tidak salah data, agar tidak keliru ini bagaimana yang sudah dilakukan Pak Jeffrey? Nah betul. Tentunya kan Dinsos punya tenaga di kelurahan kan, ada yang bertugas untuk memfasilitasi setiap verifikasi data yang masuk di DTSN. Nah untuk para pengguna yang tidak bisa yang masuk dalam DSI 115 namun tercoret dari bantuan sosialnya, maka ini bisa konfirmasi ke Dinsos itu untuk verifikasi ulang. Namun verifikasi ini dilakukan oleh Dinsos kan tentunya akan kembali ke aplikasi sistem yang disediakan oleh pusat. Jadi kembali ke Kementerian Sosial yang nanti akan memverify ulang terhadap itu. Oke. Apakah betul yang bersangkutan itu terlibat dalam penggunaan rekening judi online. Ya. Dan selama ini apakah ada warga atau laporan yang datang ke Dinas Sosial untuk menyanggah atau mungkin ada yang menyanggah yang namanya ada 1.618 ini Pak? Iya betul ada. Jadi ada yang menyatakan bahwa KTP yang bersangkutan itu dipakai oleh orang lain. Kemudian ada juga yang tidak sepengetahuan ya mungkin karena data diri yang digunakan oleh orang lain lah dengan tujuan yang lain, beralasan dengan tujuan yang lain, namun ternyata disalahgunakan oleh pihak lain itu. Oke. Jadi ini memang ada beberapa warga yang sudah konfirmasi mengenai ini. Cukup banyak Pak, dari 1.600 mungkin berapa yang kira-kira yang sudah melapor menyanggah bahwa mereka tidak merasa melakukan aktivitas judi online, tetapi data mereka dipakai oleh pihak tertentu untuk melakukan itu. Mungkin untuk data kita belum bisa menyiapkan Pak. Oke. Perlu dirangkum lagi, ada beberapa aduan. Ya, dan nanti bagaimana Pak? Sanggahan mereka ini akan seperti apa di proses ke depannya? Untuk sanggahan nanti kita dari Dinsos akan mengusulkan lewat 6NG, ini aplikasi yang dimiliki oleh Kemensos. Nah, namun untuk keputusan apakah yang bersangkutan tetap dapat atau tidak dapat diberikan bantuan sosial lagi itu tergantung dari verifikasi dari Kemensosnya. Oke, jadi nanti tergantung tetap dari pusat begitu Pak ya? Betul. Tetapi tugas ketika kita hanya verifikasi saja. Oke, tetapi ketika diverifikasi itu betul-betul datanya digunakan oleh pihak tertentu gimana dong Pak? Tentunya ini kan ada semacam penilaian dari pusat apakah memang yang bersangkutan dengan bukti-bukti yang cukup ini bisa membuktikan bahwa bukan yang bersangkutan yang terindikasi dengan judul, ya ini akan menjadi pertimbangan pusat. Tapi tentunya kami yang ada di daerah kan ada semacam verifikasi juga, namun ini kan diverifikasi ulang lagi oleh Kemensos. Sama halnya ketika kami pendataan yang rutin setiap bulan itu ke DTSN, ini kan kembali berdasarkan verifikasi Kemensos lagi setiap per 3 bulan. Verifikasi daerah bagaimana hasilnya Pak? Dari yang melapor atau yang menyanggah temuan itu? Dari daerah, kalau
bicara data mungkin saya belum sempat mengumpulkan datanya berapa dari aduan itu yang terindikasi dengan judul untuk minta verif ulang. Tapi tentunya ini memang ada aduan-aduan dari masyarakat. Ya, Jadi kan kita kan ada kan punya tadi dikatakan bahwa daerah akan melakukan verifikasi, terutama bagi warga yang menyanggah kan Pak ya. Jangan-jangan betul data saya betul. digunakan. Nah, Iya agar betul. agar tidak diputus bansosnya dan mereka adalah betul-betul pihak yang penerima manfaat, hasil verifikasi ini kan tentu perlu untuk melakukan atau untuk disampaikan ke tingkat pusat ini Pak. Betul. Mhm. Memang hasil verifikasi disampaikan ke tingkat pusat tuh, Pak. Oke. Sebagian besar dari daerah mana ini Pak? Dari angka 1618 ini. Ini 1.600 kan ini angka kita di Kota Banjarmasin, Pak ya. Iya, iya, Itu kecamatan mana atau 2026. wilayah mana di Kota Banjarmasinnya Pak? Kebetulan saya belum minta data yang per kecamatan, Bapak. Oke. Ini Baik. kita masih data umum di Kota Banjarmasin. Oke. Tapi paling tidak Pak, dari langkah verifikasi yang sudah dilakukan, apakah betul mereka yang bermain judi online ini adalah kepala keluarga, bukan anggota keluarga seperti anak bahkan sekalipun? Bisa kepala keluarga, bisa anggota keluarga, Pak. Mhm. Kalau Nah, yang jadi main memang itu, yang main adalah anaknya tapi yang dicoret satu kakak gimana? ya memang seperti itu, Pak. Jadi Wow. dalam satu kakak bisa kalau itu indikasi kepala keluarga ataukah istrinya itu bisa berpengaruh terhadap yang satu kakak itu. Oke, artinya mereka tidak dapat bantalan sosial kembali, begitu Pak Betul, Jeffrey ya? betul, betul. Sejauh mana Dinsos memikirkan nasib keluarga, anggota keluarga yang betul-betul mereka sangat membutuhkan kalau begitu Pak? Nah, makanya mungkin ini kan karena yang namanya kami di kota akan terikat dengan sistem yang disiapkan oleh pusat. Nah, pusat pun Karena begini tentunya Pak, kalau seperti itu nanti bukan tidak mungkin akan meningkatkan angka kemiskinan kembali atau masalah sosial ke depannya ini Pak. ya betul. Iya, Ini pun sempat terpikir juga di kita. iya. Jadi Solusinya apa atau strategi yang sudah Bapak eh, siapkan untuk apa? Seperti apa nanti ke depannya ini? kalau strategi tentunya ini perlu ada sosialisasi atau pemahaman yang masif kepada masyarakat mengenai bahaya judi online. Oke. Ini bukan hanya tugas Dinsos, tapi juga bisa berkolaborasi dengan SKPD lain, misalnya Iya, seperti iya, Kominfo, tingkat kelurahan maupun kecamatan. iya. Ya, kita perlu sampaikan ke masyarakat bahwa judi online itu kan judi yang sudah tersistem oleh Baik. si pembuat. Nah, artinya bukannya menjadi kaya, tapi sebetulnya malah menjadi semakin Iya, itu tentu merendahkan seperti itu Pak, kesejahteraan. sosialisasinya. Ya betul. Tetapi yang jadi permasalahannya kan ketika ada salah satu anggota keluarga atau yang tercantum dalam KK, bukan kepala keluarga, ikut bermain dan terendus, kan itu artinya dicoret. Betul, betul. Dicoret dari penerima bantuan sosial. Nah, nasib keluarga itu bagaimana? Strategi Dinsos sendiri bagaimana agar tidak menambah angka kemiskinan, terutama tidak juga menambah angka permasalahan sosial di wilayah Kota Banjarmasin, Pak? Untuk menyikapi yang Apakah ini hanya sudah, sebagai penghukuman saja tanpa ada solusi nah, ke depannya? Bagaimana ini? ya betul. Nah, untuk solusi tentunya kami akan pikirkan tapi sesuai dengan kewenangan yang ada di tingkat kota tentunya. Mhm, Karena ini mhm. sekali lagi ini kan kebijakannya adalah kebijakan pusat, sedangkan kota dalam hal ini Dinsos itu didudukkan sebagai pihak yang menyediakan sumber data untuk pemberian bantuan. Bantuan ini kan pusat datanya kan di DTSN ya. Oke, ya, Menjadi tugas DTSEN. kami Ya, di tingkat kota. Nah, itu yang menjadi dasar dalam pemberian segala bentuk bantuan. Nah, ketika DTSN yang ini terintegrasi dengan pusat dan verifikasi di pusat, maka kami di daerah tentunya kalau apabila memikirkan solusi kami harus memikirkan dari sisi kewenangan kami yang ada juga. oke, Tentunya ini yang akan baik. kami rumuskan lagi ya. Sebenarnya kuota atau total penerima manfaat di Kota Banjarmasin berapa banyak ini, Pak? Kemarin bentar ya saya cari. Mhm. Nggak, artinya begini, ketika 1618 ini dicoret, artinya kan itu harus dialihkan kepada pihak lain yang juga statusnya sama, berhak atau sebagai Betul. penerima manfaat ini, Pak ya? Iya, Betul, yang masuk di dalam desil 115. iya, yang antrian atau waiting list di situ berarti ya? Iya betul. Iya. Iya. Dan ini verifikasinya bagaimana juga? Verifikasi kita jalankan, kita ada verifikasi yang ada petugas dari dari lapangan yang memang itu turun ke masyarakat. Oke. Kemudian ada petugas yang standby di kelurahan itu untuk melayani pengaduan.
Ya, Itu ya, ya. ada memang kondisi SDM kita dengan dengan apa capaian target update data ini masih tertinggal, Pak. Oke, Jadi kita baik. dengan tenaga yang terbatas Mhm. mungkin hanya bisa melakukan update sekitar 1.600 sampai 1.800 data per bulannya. Per bulannya, Namun ini oke. belum termasuk yang Artinya aduan. butuh waktu selama 1 bulan Pak ya untuk pengalihan kuota tadi ya, Iya, 1 bulan itu di tingkat kita, Pak. di tingkat Tapi kan kota? Oh, update-nya oke, kan di per 3 pusatnya ya. bulan di Kemensos. Iya, Nggak bisa betul. dipercepat Pak? Di kota. Iya, kan Eh, artinya kan ada ya. warga lain yang membutuhkan dong, kan begitu? Mm. Mhm. Ya, mungkin ini terkait dengan sistem juga, Pak. Sistem Oke, pelaporan yang sebulan sekali itu kan. baik, baik. Baik kalau begitu, terima kasih Pak Jeffrey Fransyah untuk Baik, waktunya Pak sudah sama-sama, berbincang. Pak. Kami tunggu nanti update-nya Pak ya. Terima kasih Pak. Iya, ya, Selamat pagi. baik, baik. Ya. Selamat pagi. Pelaksana tugas atau PLT Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Jeffrey Fransyah, yang kami telah berbincang karena ada data 1.618 yang dicoret dari bantuan sosial karena terindikasi adanya aktivitas judi online. Dan memang tadi data tidak lengkap, tetapi mudah-mudahan nanti di perbincangan berikutnya akan mendapatkan kejelasan nasibnya bagaimana yang dicoret ini. Jangan-jangan nanti kan akan mengkhawatirkan menimbulkan masalah baru. Sementara mereka selama ini mungkin saja akan bergantung hidup dari bantuan sosial tadi. Nanti setelah Banjarmasin kami akan coba dalami lagi di wilayah Tasikmalaya. Memang angkanya tidak sebesar di Banjarmasin. Ada 469 rekening penerima bantuan sosial di Tasikmalaya yang diblokir karena indikasi judi online. Bagaimana sih respon awal bersama dengan Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya nanti? Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi.